Halo Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Fun the joy and enjoy. Doing it. Di episode kali ini kita agak berbeda nih teman-teman, karena kita kedatangan tamu dari Komnas Perlindungan Anak sekaligus dari pihak Polres Belitung Timur. Kita akan membahas masalah yang saat ini sedang marak terjadi, yaitu kenakalan remaja, dari pembulian di sekolah dan tawuran antar remaja. Apa sih faktor yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi? Penasaran? Mari kita sambut Pak Morhan dan Ibu Imelda. Halo Bapak, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Syahdan. Syahdan. Iya. Ibu Imelda dari Komnas Perlindungan Anak Ya. dan Bapak Morhan dari Polres. Betul. Oke, Pak. Nah, nih, jika melihat dari perkembangan kenakalan remaja di Belitung Timur nih, Pak Bu, seperti tawuran dan geng motor, apa yang menurut Bapak dan Ibu menjadi penyebab utama meningkatnya perilaku tersebut di kalangan anak-anak remaja sekarang nih, Pak Bu? Ya. Saya dulu, silakan. Bu. Iya. Nah, jadi menurut saya ya, Mm-mm. adanya tawuran, Iya. adanya kelompok geng motor berkembang di wilayah kita, ya salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan Iya. sikap dari anak-anak yang ingin menonjolkan identitas diri. Mm-mm. Kemudian adanya pengawasan yang kurang, baik dari seluruh lapisan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, ya maupun pemerintah, sehingga kebebasan-kebebasan yang dimiliki mereka gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian tawuran-tawuran itu terjadi karena adanya ego-ego, kelompok-kelompok yang merasa diri lebih daripada yang lain atau merasa diri ingin menguasai Iya. kelompok yang lain, karena tawuran kan berkelompok. Iya, berkelompok. Jadi penyebabnya kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran dari masing-masing anak, dan mungkin mereka kurang pengetahuan, Mm-mm. penyadaran bahwa tawuran itu salah loh, Iya. bahwa geng motor itu salah loh, apalagi geng motor sudah mengarah kepada tindakan kriminal ini. Iya. Nah, itu salah. Tapi mereka kurang sadar karena tadi itu ego mereka ingin menonjolkan bahwa mereka itu adalah mampu, mereka adalah anak muda yang mempunyai nyali, berani, Iya. padahal nyalinya sebenarnya salah digunakan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan kriminalitas yang diakibatkan kelompok-kelompok tadi, geng motor maupun tawuran-tawuran, sehingga ya semua terganggu, aktivitas masyarakat terganggu, Iya. aktivitas dia sendiri terganggu, akhirnya mengganggu ketertiban di masyarakat. Itu saya rasa seperti itu penyebabnya. Oke. Nah, untuk Ibu Imelda, dari perspektif Komnas Perlindungan Anak nih, Bu, apa peran yang harus dimainkan oleh masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan kenakalan remaja nih, Bu? Ya. Jadi gini, anak kita tahu bahwa seorang yang berusia dari 0 sampai 18 tahun itu di bawah pengasuhan orang tua. Kalau kami melihat di sini kasus-kasus yang terjadi, kemudian termasuk tadi ada kenakalan remaja, perlu kontrol penuh dari keluarga. Iya.
baru nanti mulai diikuti dari kebijakan pemerintah gitu, kemudian dari sekolah. Tapi yang utama itu adalah dari kontrol keluarga, orang tua. Orang tua harus tahu anak ini berteman dengan siapa gitu. Kemudian dia sekolah apa enggak itu juga harus tahu. Dia ngomongnya misalnya belajar kelompok, dia juga harus tahu dengan siapa dia belajar kelompok. Nah, itu berarti pengawasan orang tua. Lanjut nanti kalau misalnya sudah orang tua sudah melakukan itu, baru ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita ini sebenarnya cukup aware ya terhadap kasus-kasus anak. Terbukti kami juga beberapa kali diundang pada saat rakor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Bahkan pemerintah daerah, setahu saya ada Perbub undang-undang jam malam, Pak. Ada undang-undang jam malam. Jadi itu setahu saya itu masih berlaku. Jadi pada saat jam 10 malam tuh nggak boleh lagi sebenarnya ada anak-anak yang keluar itu. Nah itu sempat kalau nggak salah tahun berapa 2022 itu sempat itu melalui Pol PP itu mereka razia tuh nyium-nyium tuh ke gitu untuk merazia anak-anak bahwa jam segitu anak-anak harus pulang nih, nggak boleh lagi sebenarnya gitu kan. Nah itu didorong dari situ. Kemudian juga dari sekolah yang pasti gitu kan. Nah tetapi perlu juga diingat bahwa memang di usia kalian itu rasa ingin tahu, pencarian identitas, identitas diri itu memang lagi, dan itu tidak bisa disalahkan gitu ya, karena memang naluri kalian tuh memang seperti itu. Nah itulah, tapi ketika bertemu dengan teman yang tidak baik, maksudnya dalam arah yang ke negatif, biasanya tuh ikut gitu. Ditambah lagi dengan gadget ya, kemudian juga rasa ingin tahu yang mungkin kalian mungkin tabu untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang kalian. Nah itu biasanya kalau nyampe ke situ itu nyerempet nih, udah mulai gitu. Nah jadi perlu kerjasama semua. Bahkan di Pemda sendiri, setahu Ibu tuh ada namanya suatu program yang sudah diluncurkan 2 tahun yang lalu, itu gerakan sekampung ngejaga anak, Pak. Ya, jadi untuk inovasi-inovasi itu sebenarnya cukup bagus ya, kalau memang itu bisa dilakukan dengan benar gitu ya, dan maksudnya yang terlibat itu bisa mewujudkan itu gitu. Artinya sekampung ngejaga anak itu ya memang semua, minimal dari lingkungan keluarga kecil dulu, meningkat nanti di dusun, desa, kemudian sampai yang besar. Nah kalau itu dari rumah itu sudah diterapkan itu, insya Allah sih kalau kami melihat tuh angka-angka yang tadinya memang tinggi itu bisa ditekan. Iya. Oke. Dari sisi Polres nih Pak, apa langkah-langkah yang sudah diambil pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejahatan yang melibatkan anak-anak di Belitung Timur nih Pak? Langkah-langkah yang sudah dilakukan banyak sekali. Sosialisasi sudah kita laksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Himbauan-himbauan sudah dilaksanakan. Bahkan kita ada PPA. Apa itu Pak? Perlindungan perempuan dan anak, ada unitnya. Oh iya. Nah, jadi setiap permasalahan yang ada terjadi kepada anak, kita tangani khusus di PPA itu. Jadi tidak kita gabung dengan pelaku-pelaku yang sudah dewasa. Jadi mereka khusus menangani tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur maupun perempuan, PPA namanya. Jadi kita sudah bekerja untuk melakukan sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat supaya ya kekerasan terhadap anak ini bisa dicegah, bisa dikurangi minimal. Terutama seperti tadi kita melaksanakan jadi pembina upacara sekolah. Terus kalau Babin Kamtibmas itu melaksanakan kegiatan di desa, himbauan, penyuluhan, rapat-rapat, itu disampaikan semua. Karena memang kejadian-kejadian yang seperti terjadi kepada kekerasan anak yang walaupun itu bercanda yang kemarin itu akibatnya fatal. Iya Pak. Nah, jadi banyak kita laksanakan, apalagi sekarang ini sudah Kapolres itu sudah sangat aktif untuk bisa melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Ibu Imelda, kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikologis sering menjadi masalah serius. Bagaimana Komnas Perlindungan Anak melihat kondisi ini di Belitung Timur nih Bu? Ya, jadi Komnas Perlindungan Anak itu untuk melakukan tindakan pencegahan, sosialisasi. Tadi sudah sama dengan Pak Mohan, kami dari tahun 2020 sudah melakukan sosialisasi itu, preventif. Dari mulai tingkat satuan PAUD,
melalui parentingnya, ibu-ibunya, Iya. kemudian SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, kemudian di masyarakat juga, desa gitu ya. Jadi desa-desa yang menganggarkan untuk perlindungan anak itu biasanya kami diundang gitu Iya. untuk melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana mencegah terjadinya, salah satunya itu kemudian juga bullying ya. Bullying ini biasanya langsung kami sampai ke sekolah gitu, undangan ke sekolah. Bahkan kami juga beberapa kali diundang itu untuk deklarasi gitu, kayak di SMP 1 gitu ya, deklarasi gitu ya. Di SMP Negeri 1 Gantung juga deklarasi untuk mencegah itu. Kemudian juga kami menghimbau ke sekolah untuk bisa memperbanyak banner ya, banner-banner terkait dengan bahaya bully, Iya. dampak yang ditimbulkan akibat bully, kemudian bahkan juga ada sanksi pidana. Nah, ini yang harus kalian tahu gitu. Tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak itu mungkin yang sebagian besar menganggap bahwa pukulan gitu ya, fisik gitu. Padahal itu ada kekerasan verbal, kekerasan fisik, psikis gitu ya. Iya. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, itu juga memang masuk dalam 3 dosa besar pendidikan ya, termasuk juga intoleransi. Nah, selama ini yang kami dampingi beberapa kasus itu bahkan ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Pak. Yang terakhir kemarin ada anak SMU kelas 2 itu menjadi korban kekerasan seksual dari oknum guru gitu ya. Nah, mungkin ini sempat kemarin ter-up juga di media gitu. Nah, ini menjadi catatan buat kita bahwa bahkan di sekolah yang kita anggap tempat teraman pun bisa menjadi sesuatu hal yang mengerikan Iya, untuk anak gitu ya. Nah, ini juga kami tekankan kepada para guru gitu, tenaga kependidikan kita untuk bisa memantau, kemudian melihat anak-anak yang punya potensi gitu. Karena ya di usia kalian ini ya memang gejolak itu memang itu sudah naluri gitu. Bahkan kami di tahun 2022 itu pernah mengadakan survei, Pak. Survei intensi kecenderungan anak melakukan hubungan seksual. Jadi itu hampir dari semua sekolah gitu. Kami mengambil sampelnya secara acak gitu ya. Dan itu memang untuk Beltim sendiri tingkat intensitasnya itu hampir 70%. Artinya sudah tanda merah gitu. Iya. Ya. Tetapi sekarang masalahnya ketika itu berbicara masalah usia, ya memang kalian seperti itu. Tapi bagaimana nih mengarahkan hal itu menjadi sesuatu yang positif gitu. Itulah kami juga menghimbau kepada pemerintah perbanyak misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak gitu. Entah itu pagelaran, kemudian lomba, olahraga atau apa gitu yang akhirnya membuat anak itu melakukan kegiatan yang positif. Iya, Bu. Terkait pendampingan, kami selalu melakukan pendampingan anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku, itu semuanya menjadi tupoksi kami, dan kami juga harus memastikan hak-hak mereka. Korban bully itu bukan hanya sekedar korbannya saja, tapi juga kami memastikan pelaku itu. Karena di SPPA ya Pak ya, anak yang menjadi pelaku pun dia tetap harus dilindungi haknya gitu. Anak yang menjadi pelaku dia tidak boleh mendapatkan hukuman maksimal, tidak boleh mendapatkan hukuman seumur hidup, dan juga tidak boleh mendapatkan hukuman mati. Karena diharapkan anak ketika dia sudah melakukan kesalahan, entah itu nanti proses direhab atau apa, dia biasanya bisa melanjutkan masa depannya. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari pihak Komnas Perlindungan Anak, Bu, untuk tahun 2024 kemarin sudah berapa banyak kasus kenakalan remaja nih, Bu? Ya. Tahun 2024 ya, dari awal itu kami sudah banyak menerima pengaduan tuh. Kalau bullying itu rata-rata pengaduan dari orang tua, tapi bisa diselesaikan. Dalam arti tidak harus sampai ke proses hukum, gitu ya. Masuk kemarin ada juga kasus anak yang alhamdulillah Pak Kapolres sendiri RJ ya namanya Pak ya, istilahnya waktu ada kasus. Ya, ada anak yang waktu di kasus MTS yang melakukan tindakan pengrusakan sekolah, gitu kan. Nah itu setelah ditelusuri itu sebenarnya kalau ancaman hukumannya pengerusakan fasilitas umum tinggi ya Pak. Tapi apresiasi untuk Polres Beltim karena kita mengedepankan perlindungan anaknya. Kayaknya proses itu tidak bisa diselesaikan di proses pengadilan gitu, diversi namanya. Nah hal-hal seperti itu tentu saja kita harus bukan bermitra, maksudnya pihak tuh sudah mengambil posisi masing-masing gitu terhadap perlindungan anak gitu. Karena kami juga mengimbau ke sekolah,
kalau misalnya terjadi kasus, sekolah tahu nih apa yang harus dilakukan. Gitu. Beberapa kasus yang bisa diselesaikan di sekolah, karena itu tadi saya katakan singgung ada namanya Permendikbud nomor 46, ada tim pencegahan penanganan kekerasan satu pendidikan, itu misalnya diselesaikan di situ dulu. Tetapi kalau sudah menyangkut nyawa, sudah menyangkut cedera fisik, itu mau nggak mau pihak ranah kepolisian yang harus menyelesaikan. Iya. Karena kalau contoh bullying itu dia sistem, tidak bisa selesai hanya sekedar maaf gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi tetap harus di semua gitu supaya ini tidak terjadi lagi. Oke. Untuk baru-baru ini nih Bu, apakah ada kasus yang sedang ditangani dari Ibu? Mungkin dari Pak Morhan juga. Boleh menambah untuk kasus yang baru-baru ini ditangani pihak Polres. Ya. Kalau ditangani secara ini kita detailnya belum punya data yang nanti saya jelaskan, nanti saya nggak lengkap datanya, makanya saya bilang tadi lebih baik kalau dari awal kita, kalau memang ada seperti ini, data supaya kita miliki gitu kan. Tapi pasti banyak, seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, kita mengedepankan restoratif justice. Kalau undang-undang perlindungan anak sudah dijelaskan, apabila memang ada perilaku anak mengakibatkan orang lain atau temannya menjadi cedera, itu tidak otomatis dilakukan proses hukum. Ya, karena masih ada upaya-upaya penyelesaian di luar daripada hukum, yaitu restoratif justice. Apalagi tadi yang disampaikan Ibu tadi ada namanya diversi. Diversi itu kejahatan atau tindak kriminal dilakukan oleh anak. Itu kalau dapat disesegerakan mungkin diselesaikan, supaya si anak itu apabila memang bersangkut paut dengan hukum, dia bisa kembali melakukan aktivitasnya. Dan kalau ancamannya pun sampai misalnya patut untuk dilakukan penahanan, itu tidak wajib untuk dilakukan penahanan karena dia anak-anak. Ya gitu, seperti itu. Ada yang namanya undang-undang perlindungan anak itu diversi, diupayakan supaya cepat prosesnya, proses cepat selesai, dia akan dikembalikan hak-haknya karena dia masih anak-anak, masih ingin melanjutkan pendidikan, kehidupannya seperti apa. Oke. Nah, untuk Ibu Imelda, apakah ada program dari Komnas Perlindungan Anak yang dirancang untuk membantu anak-anak yang berisiko terlibat dalam kekerasan atau kenakalan di Belitung Timur nih Bu? Ya, jadi Komnas ini lembaga independen, ya. Jadi memang, kami jelaskan di sini. Jadi sebenarnya kita tuh punya 3 lembaga besar, namanya KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dengan LPAI. Nah itu suatu lembaga besar yang punya komitmen dan tujuan yang sama untuk perlindungan anak. Nah, kami lembaga independen ini tetap harus bermitra gitu dengan pemerintah daerah. Artinya dengan segala keterbatasan kami, karena untuk anak yang menjadi korban kekerasan pun dia harus komprehensif, dan artinya dia harus mendapatkan pendampingan dari psikolog klinis gitu ya, untuk mengobatin traumanya gitu. Nah, jadi yang kami lakukan sekarang tentu saja kami terus bermitra dan juga dengan pihak kepolisian, unit PPA, itu kami biasanya selalu sharing gitu kan terhadap kasus-kasus. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan sendiri, ada yang memang harus butuh bermitra dengan UPTD PPA dan juga dengan PPA Polres gitu, termasuk juga SDM, kemudian juga bantuan hukumnya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang sudah kami lakukan pendampingan, bahkan pada setelah anak ini selesai masuk ke proses persidangan, itu biasanya setelahnya masih kami dampingi gitu, memastikan bahwa dia sekolah gitu ya, memastikan bahwa haknya untuk mendapatkan pendidikan itu tetap terjamin, karena hak dasar anak itu kan sekolah gitu. Jadi sekalipun anak itu berhadapan dengan hukum, kami selalu memastikan bahwa untuk pelajarannya dia juga tetap gitu. Karena bahkan kalau misalnya dia harus mendekam di penjara pun, sekolah harus memastikan bahwa anak ini mendapatkan haknya untuk belajar. Ya. Bahkan kemarin kalau kasus yang, apalagi kita tersambarkan COVID ya, beberapa kasus itu bisa selesai itu dengan daring. Jadi anak itu kemarin tahun 2022-2023 itu ada kasus anak itu, akhirnya dia selesai dengan daring gitu ya. Nah, itu yang kami menjaga itu, mengawal itu, memastikan hak dasar anak itu terpenuhi. Tadi agak miss ya saya juga soal kasus ya. Kasus dari 24 itu banyak laporan. Kasus
kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan penelantaran gitu, termasuk juga yang terbaru ini kasus cedera yang terjadi itu sebenarnya itu bullying gitu ya, bullying dari kawannya gitu. Jadi dan itu sudah dia dapatkan itu sudah sejak lama, tapi dia nggak berani melawan gitu anak itu ya, karena pelaku itu badannya lebih besar gitu kan, sampai akhirnya puncak itu. Nah itulah kami harapkan kepada guru ketika murid sudah melapor, tindakannya cepat gitu. Artinya gini, memang di Undang-Undang Perlindungan Anak tuh dalam tanda kutip nggak boleh mukul ya Pak ya, nggak boleh melakukan hukuman fisik yang berlebihan, karena memang ada juga pernah ada kasus anak yang dihukum fisik disuruh skot jam, disuruh dijemur, malah sakit gitu ya, malah jadi korban gitu, cedera gitu kan. Nah, tapi untuk atas nama disiplin dan ngasih tahu siapa anak ini bertanggung jawab gitu. Perbuatannya itu menimbulkan cedera gitu. Anak harus tahu itu. Kenapa akhirnya bullying itu saya bilang harus ada konsekuensi hukum. Entah itu berbentuk skorsing kah misalnya, atau pemanggilan orang tua gitu ya, atau misalnya kerja sosial gitu kan, supaya anak juga tahu gitu loh, yang dilakukan itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Jadi untuk kedepannya kami juga tetap bersinergi dengan pihak kepolisian, dengan lembaga-lembaga lain, kemudian juga dengan sekolah gitu ya, karena kita nggak bisa hanya bergerak sendiri, harus semua gitu, semua. Kalau kita memang tadi yang sudah disampaikan Pak Surya untuk 2025 itu ya, Indonesia generasi emas itu. Oke, Ibu. Nah, untuk Pak Morhan, dari pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi? Mungkin Polres hadapi dalam mengatasi kenakalan remaja di Belitung Timur, dan bagaimana Polres berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak, sekolah, dan orang tua untuk menangani masalah ini, Pak? Kalau masalah yang paling berat itu bagi pihak kepolisian begini, pihak kepolisian tidak bisa 1 kali 24 jam mengawasi. Iya benar. Itu masalahnya, Mas. Dan pihak kepolisian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Iya. Kemudian dari pihak kepolisian juga sudah melakukan upaya-upaya yang optimal, baik berupa patroli, berupa sosialisasi, himbauan. Namun karena mengingat tadi itu kita tidak bisa 1 kali 24 jam mengawasinya, makanya sebenarnya kita ingin menyampaikan seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, maupun dari Komnas Perlindungan Anak, supaya bersinergi bersama-sama, karena ini masalahnya masalah kita bersama, bukan masalah perorangan. Benar. Kemudian juga kalau dapat misalnya supaya lebih efektif lagi, ada semacam kegiatan bersama yang bisa kita laksanakan untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada anak-anak, supaya anak-anak dalam mengekspresikan mengekspresikan dirinya tadi itu tidak menjadi tindakan-tindakan yang negatif, yang menimbulkan dampak-dampak baik seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada yang melaksanakan seks bebas, ada yang tawuran, geng motor, menimbulkan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya tidak masalah yang terlalu berat, tapi perlu lagi kita lebih instan lagi, lebih sinergi lagi untuk bisa memberikan himbauan, sosialisasi, menjaga kepada anak-anak kita supaya tidak terlalu mudah terpengaruh dengan dunia-dunia maya, tidak mudah terpengaruh dengan teman-temannya. Dan pada saat ini mungkin kita harus membatasi adanya kegiatan-kegiatan yang berlebihan dari anak-anak ini, yang seperti misalnya ada kelompok-kelompok anak-anak ini ngisap-ngisap iPhone. Kan mereka ingin mencoba. Makanya seperti yang sudah disampaikan tadi, Pemda sudah membuat gerakan, ada perbubnya, supaya anak-anak di atas jam sekian harus kembali ke rumah. Mungkin perlu ditingkatkan lagi
disinergikan lagi supaya pencegahan ini lebih optimal. Oke. Apalagi baru-baru ini ada kasus tawuran yang melibatkan siswa sekolah ya Pak ya di Ya. Taman Kota Manggar. Jika ada remaja yang terlibat dalam tawuran itu Pak, atau geng motor seperti itu, apakah mereka langsung diproses hukum atau ada pendekatan lainnya Pak? Seperti yang dilakukan kemarin, ada kejadian tanggal 25 Januari kemarin di Taman Kota itu. Iya. Jadi permulaan awalnya itu pun karena ada satu orang mendatangi kelompok, mungkin yang didatangin ini merasa tersinggung, Iya. akhirnya terjadi pemukulan. Karena dia sendiri, akhirnya dia pergi mencari teman, mencari temannya, berkumpul. Begitu mereka berkumpul, mendatangi kembali teman yang mukul tadi, akhirnya terjadi perkelahian. Tawuran. Jadi kalau tawuran seperti yang kejadian kemarin, kita tidak langsung mengedepankan tindakan melalui jalur hukum, tidak. Iya. Kita tetap mengedepankan tindakan-tindakan pencegahan, Persuasif ya Pak. persuasif. Makanya kemarin Pak Kapolres langsung mengambil tindakan, mengumpulkan semua siswa atau anak muda, pelajar yang tawuran itu, dikumpulkan dalam satu ruangan, termasuk orang tuanya. Iya. Termasuk orang tuanya, karena kenapa? Kalau kita langsung mengedepankan tindakan hukum, artinya kita tidak memberikan pembelajaran kepada mereka. Iya Pak. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, mereka punya hak-hak hidup yang harus dijalani oleh mereka. Iya. Nah, makanya kita kumpulkan restoratif justice tadi, kita kedepankan supaya mereka memahami, mengerti bahwa tindakan-tindakan mereka itu sebenarnya masih bisa kita arahkan untuk ke depan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa meresahkan, mengganggu Kamtibmas seperti tawuran itu kan. Yang pasti kan mereka berdua korban, seperti yang disampaikan Ibu tadi dari perlindungan anak, mereka korban berdua. Iya. Tapi yang lain juga, masyarakat lain menjadi korban, takut. Benar. Nah, makanya kita cegah, diantisipasi, sehingga apabila selama ini memang sudah ada bibit-bibit di kelompok-kelompok, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pencegahan, patroli, kita mediasi, supaya ke depan tidak terulang kembali. Nah, karena kalau terus terulang, ini terus terang masyarakat lain akan khawatir untuk keluar rumah. Iya, benar banget Pak. Khawatir, apalagi terus terulang, yang lain akan terinspirasi nanti. Iya. Wah, ternyata tidak diapa-apain, tidak diselesaikan. Nah, makanya dari kita kepolisian kemarin langsung bertindak cepat, menyelesaikannya. Kita panggil semua, kita cari, lidik, ketemu, panggil orang tuanya, panggil pihak-pihak yang berkepentingan, perangkat-perangkat desa, kumpulkan, adakan mediasi, selesaikan, kasih bimbingan supaya mereka tidak mengulangi perbuatan-perbuatan lain. Tapi secara pidana sebenarnya bisa kita pidana mereka, tapi bukan itu yang paling utama. Kita menyelesaikan masalah. Kalau pidana belum tentu kita selesaikan masalah. Iya, benar, Mungkin benar. ada masalah-masalah lain. Nah, makanya kita mediasi, kita berikan mereka pengertian, pemahaman supaya mereka sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu yang kita lakukan. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu dan Pak, apa pesan untuk anak-anak muda di Belitung Timur yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk ikut geng motor atau terlibat dalam kekerasan, dan bagaimana mereka bisa keluar dari lingkungan tersebut dengan aman tanpa takut dikucilkan atau menghadapi masalah lebih lanjut nih Pak Bu? Iya. Siapa nih? Ya, silakan. Dari kami, Oke. dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi anak-anak yang dalam usia sekolah gitu ya, sekarang ini memang dalam era kalian tuh berteman, mencari jati diri. Nah, Iya. kalau dulu kami ada quotes misalnya, nggak boleh pilih-pilih teman nih, gitu ya, nggak boleh pilih-pilih teman. Tapi sekarang kayaknya harus dibalik tuh. Kita harus milih teman yang baik. Iya. Yang udah kelihatan kalau misalnya dia nggak sekolah, nggak punya visi ke depan, ini nggak usah dikawanin lah, gitu ya. Karena apa, yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita tuh kita sendiri. Kita sendiri, ya benar. Dan kita juga harus bertanggung jawab dengan orang tua. Gitu. Orang tua itu berharap anak-anaknya itu memperoleh pendidikan yang
baik gitu ya, melanjutkan nanti setelah selesai sekolahnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi himbauan kami untuk anak-anak yang dalam tanda kutip masih itu segeralah gitu ya. Kalau misalnya perlu pendampingan, kami siap juga gitu ya. Karena memang sebenarnya bisa jadi ada beberapa anak yang mungkin terpaksa harus ikut gitu ya, karena ikut-ikutan dengan kawannya gitu ya. Itu terpaksa harus ikut. Nah, itu sebenarnya dalam tanda kutip masuk bully juga ya, dan intimidasi gitu ya. Nah, tetapi harus berani speak up, harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, harus berani gitu ya. Gen Z itu ya salah satunya yang bisa menjadi hal yang positif yang bisa ditularkan, harus berani speak up gitu, harus berani ngomong, mengatakan yang tidak dia suka gitu ya. Jangan kemudian ikut arus. Kemudian juga kita juga harus tahu bahwa harapan orang tua gitu, harapan sekolah gitu ya. Nah, tetapi kalau itu sudah memang menimpa, jangan takut melapor. Nomor kontak Komnas kami itu sudah cukup banyak gitu ya, bisa searching juga gitu. Kami siap menerima laporan aduan gitu, termasuk juga jika butuh pendampingan, karena kami juga bermitra dengan UPTD yang memang punya layanan psikolog klinisnya, itu bisa gitu ya. Nah, jadi untuk anak-anak itu yuk kita sama-sama menjaga lingkungan gitu ya, untuk hal-hal yang tadi beberapa kasus ke belakang kemarin sempat muncul, itu semoga ke depan tidak terjadi lagi. Amin. Butuh kerjasama semua. Mohon kepada orang tua ya untuk tahu keberadaan anak-anak di jam-jam tertentu, untuk tahu aktivitas anak di jam-jam tertentu gitu, karena ya sekali lagi kalau kami dari Komnas, ketika anak menjadi pelaku dia juga korban gitu. Dan anak itu gudangnya salah gitu ya. Orang tua lah, kami lah memang sebenarnya memang harus mengarahkan, harus ngasih tahu supaya anak itu tidak salah langkah dan ke depan dia punya masa depan yang baik gitu. Mungkin dari Kalau dari kami dari kepolisian tetap menyarankan kepada anak-anak yang ingin bergabung, tidak usah bergabung. Jangan mau bergabung. Punyailah prinsip. Kenapa? Karena kalau bergabung dengan geng motor akan melakukan tindak-tindakan yang di luar aturan hukum. Bisa menimbulkan keresahan bagi keluarga, bisa menimbulkan keresahan bagi orang lain juga. Bisa menimbulkan gangguan kamtipmas, bahkan bisa akan melakukan tindakan kriminalitas. Kenapa? Karena kita lihat di dunia maya, bisa kita baca, bisa kita lihat bahwa geng motor itu sudah merupakan kelompok yang ditakuti oleh masyarakat. Melakukan tindakan-tindakan penganiayaan, perampokan, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan. Jadi kalau kami sarankan, katakan tidak untuk geng motor. Kalau ada pemaksaan seperti yang disampaikan tadi, mungkin karena terpaksa, lapor. Speak up katanya Bu ya. Laporkan. Karena sudah ada wadah-wadah yang bisa menampung apabila ada keluhan-keluhan. Termasuk tawuran. Kalau dari kami menyarankan, jauhi kelompok-kelompok itu. Karena tawuran itu akan merugikan dia maupun orang lain. Benar. Baik juga merugikan secara fisik maupun psikisnya. Jadi sekali lagi, kalau dari kami berpesan kepada adik-adik seluruhnya yang mempunyai keinginan dan cita-cita, ingin maju, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, menuju Indonesia Emas, hindari geng-geng motor yang berlebihan yang bisa menimbulkan gangguan kamtipmas, dan hindari kelompok-kelompok yang bertawuran yang bisa juga mengganggu kamtipmas di sekitarnya maupun di seputaran sekolah. Karena kenapa? Apabila ikut di dalam geng motor maupun tawuran akan mengganggu menuju cita-cita adik-adik yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih Sobat Piksi sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita tentang kekerasan dan kenakalan remaja bisa membuka wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Ingat, setiap kekerasan memiliki konsekuensi, dan sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif. Gak perlu nakal untuk jadi keren. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar.
Dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.